Ya, terima kasih. Gini, jadi memang kalau dikatakan tadi revolusioner, sebetulnya boleh dikata masyarakat penghayat itu, apa namanya, kulit badak lah, kulit badak jadi, biar dia gimana didiskriminasi, dibully, ya tetap jalan aja gitu. Walaupun dihalang-halangi tetap mencoba cari terobosan gitu ya, dan itu dari generasi ke generasi. Nah, memang perlakuan diskriminatif, perlakuan marginalisasi yang diterima masyarakat penghayat itu sebetulnya dampak dari stigma. Jadi sebetulnya masyarakat penghayat itu menerima warisan stigma yang diberikan oleh pemerintah kolonial. Karena pada waktu pemerintah kolonial, para antropolognya, para sosiolognya, ahli sejarahnya menyatakan ajaran atau kepercayaan nenek moyang bangsa Nusantara itu adalah animis dan dinamisme. Kan itu stigmanya. Nah, stigma itu diberikan, saya menganalisa, pertama mungkin karena pada waktu itu paradigma keagamaan masyarakat Eropa memandang di luar kekristenan tidak ada adalah dunia kegelapan. Di luar gereja adalah tidak ada keselamatan, kan itu yang paradigma waktu itu. Nah, kedua adalah teori penjajahan. Memang teori penjajahan menurut para ahli, ya saya juga baca, cuma lupa literaturnya, mengatakan bahwa untuk menguasai suatu bangsa, putuskan hubungan sejarahnya dengan leluhurnya, supaya tidak lagi ada kebanggaan terhadap budaya leluhurnya, tidak ada kebanggaan atau rasa cinta terhadap tanah airnya. Nah, salah satu adalah dengan cara merendahkan bangsa itu, merendahkan leluhurnya, sehingga eh, masyarakat yang diberi catatan sejarah yang gelap itu akan tidak ada kebanggaan, akhirnya mudah untuk dibentuk atau dipengaruhi. Gitu. Nah, warisan-warisan stigma ini, warisan kegelapan ini dianggap primitif, gelap, terbelakang, menyembah pohon, menyembah batu. Itu kan ditulis di dalam buku sejarah. Dan buku sejarah ini dijadikan acuan oleh ilmuwan-ilmuwan kita. Diajarkan di sekolah terus-menerus, dari generasi ke generasi. Sehingga mindset di dalam masyarakat bangsa ini memandang yang namanya penganut ajaran leluhur ya primitif, ya terbelakang, ya nyembah batu, ya nyembah pohon, kan itu gambarannya. Sehingga dari situ ada upaya-upaya ini harus diagamakan. Tidak boleh diakui ini penganut-penganut yang terbelakang, yang primitif, itu kan itu di dalam pandangan. Dan itu pandangan pemahaman seperti itu kan masih melekat sampai sekarang. Selama sejarah tidak dirubah, sejarah bangsa itu, sejarah kebudayaan nasional tidak dirubah, akan terus-menerus ini. Gitu. Nah, ini kan kami berusaha juga untuk merubah atau memperbanyak ini. Nah, kemudian satu hal lagi misalnya di dalam hak-hak sipil. Nah, pemerintah kolonial Belanda, dari hasil tulisan Rahmat Subagja ya, atau Jim Baker, atau nama samarannya Rahmat Subagja, dia menyatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1896 itu pernah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 196 kalau nggak salah, yang menyatakan bahwa perkawinan bagi masyarakat Hindia Belanda yang tidak memeluk Kristen dan tidak memeluk Hindu itu harus dicatatkan perkawinannya di dalam melalui catatan agama Islam. Nah, proses itu terjadi terus sejak itu kan perkawinan semua yang non Kristen dan non Hindu itu dicatatkannya di Islam, sehingga pada waktu itu muncul ada istilah ya agama ya Islam selam gitu ya. Ada istilah selam yang maksudnya ya udah masuk ke dalam situ gitu. Nah, itu kan sampai sekarang kan itu masih banyak terjadi seperti itu. Ngaku agama Islam aja, kalau mayoritasnya Islam,
ngaku Kristen aja kalau mayoritasnya Kristen, tapi keyakinannya kan tetap tidak berubah sesuai dengan juga sejalan dengan teori Quoides sama Brandes juga menyatakan itu, bahwa agama yang dari luar itu hanya masuk menutup bagian luarnya saja, bagian dalamnya tidak banyak berubah. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan sebetulnya terus sistem keyakinan lokal ini bertahan gitu ya. Jadi sambil melihat situasi, dilihat perkembangannya kan di mana ada kesempatan dibolehkan muncul, akan muncul. Makanya dulu tahun 50-an 52 dimulai dengan adanya pertemuan bulanan Purnomo Siden yang diprakarsai oleh Mr. Wongsonagoro, muncul tuh sampai muncul 360 komunitas penganut ajaran leluhur. Dan itu membuat kelabakan Menteri Agama waktu itu, sehingga Menteri Agama tahun 1952 mengeluarkan definisi agama itu harus punya rasul atau nabi, harus punya kitab suci dan diakui oleh masyarakat dunia gitu. Itu usulan dari Menteri Agama waktu itu. Namun waktu itu ditolak dan ditentang oleh komunitas Hindu Bali yang kebetulan waktu 1952 juga belum diakui sebagai agama. Masih memperjuangkan untuk diakui sebagai agama. Nah, akhirnya definisi itu nggak berlanjut gitu. Kemudian tahun 1960-an juga keluar lagi untuk merumuskan definisi agama yang hampir sama, jadi harus punya nabi, harus punya kitab suci, harus diakui dunia, dan punya tata cara ritual sendiri katanya. Namun itu juga ditentang, dan itu sampai sekarang kan negara belum bisa atau belum mampu mendefinisikan apa yang disebut agama kan itu. Nah, sehingga akhirnya ya business as usual, jadi yang dianggap agama ya yang 6 itu aja kan akhirnya gitu. Nah, soal tokoh penghayat sebetulnya banyak gitu ya. Kalau dilihat zaman BPUPK dan PPKI waktu merumuskan konstitusi kan di situ sebetulnya banyak tokoh-tokoh kepercayaan di situ. Ketua BPUPKI sendiri Mr. Rajiman. Dr. Rajiman. Itu juga orang penghayat. Mr. Wongsonagoro itu yang mengusulkan pasal 29 agar dimasukkan frase kepercayaan, itu tokoh penghayat. Sampai memperjuangkan masuk ke GBHN gitu ya. Itu Mr. Wongsonagoro. Supaya diajarkan di sekolah juga itu Mr. Wongsonagoro, itu tokoh penghayat. Nah, di luar itu kan masih banyak itu yang tadi seperti Pak Kiai sebut. Selain Sisingamangaraja juga ya, Sisingamangaraja itu tokoh pahlawan juga. Dan ada juga yang memang tersembunyi, tidak muncul sebagai pahlawan, seperti Bapak Mei Kartawinata, tokoh dari Jawa Barat. Beliau berjuang sejak tahun 1920, diawali dengan gerakan kebangsaan untuk perjuangan buruh Bumi Putra agar tidak dibedakan dengan buruh Eropa. Dan hingga akhirnya berjuang lewat dengan spiritual kan, itu banyak sebetulnya tokoh-tokoh yang tidak tercatat. Nah, jadi itu sebetulnya. Jadi tantangan kita sebetulnya yang kami rasakan adalah pertama adalah bagaimana merubah sejarah supaya lurus sejarah, tidak dibelok-belokkan. Karena terbukti kok kita bukan animisme, leluhur kita orang mengenal tentang ketunggalan di Sunda, di Baduy itu dikenal Batara Tunggal, Sang Hyang Tunggal. Di masyarakat Marapu mengenal istilah Ina Mbulungu dan Ama Mbulungu, yang artinya ibu yang Maha Esa dan bapak yang Maha Esa. Ketika dikejar apakah ibu dan bapak itu dua sosok, menurut mereka bukan dua sosok, tapi artinya menggambarkan sifat keibuan dari yang Maha Esa dan sifat kebapaan dari yang Maha Esa. Itu menyatu dalam ketunggalan. Nah, itu kan artinya masyarakat penganut agama leluhur sebetulnya mengenal tentang monoteisme, sudah melaksanakan itu gitu. Jadi itu kalau animisme dinamisme kan tahap pengenalan spiritual yang paling dasar, yang paling rendah. Jadi itu nggak benar, itu harus diluruskan dari sisi sejarah. Dan yang kedua adalah soal sampai sekarang karena stigma mungkin di pejabat juga belum
clear semuanya gitu, sehingga sampai sekarang yang masih kita kejar, tantangan yang kami hadapi adalah masyarakat penghayat masih belum bisa jadi TNI, belum bisa ngelamar di TNI, tidak disediakan karena kasus seperti tadi yang siapa bilang tadi, yang kasus di Medan itu akhirnya ngerubah lagi identitas kakak dan KTP-nya dari agama tadinya agama Batak, udah diterima di Aceh, di Iskandar Muda, karena begitu tahu penghayat nggak batal. Masuk Angkatan Laut di Medan, sudah ranking 20 besar, batal karena penghayat. Akhirnya ngerubah KTP, ngerubah kakak, akhirnya masuk daftar lagi di Angkatan Darat, sekarang jadi Kopassus, sudah masuk. Setelah dirubah kakaknya, identitasnya. Jadi, nah ini yang perlu mungkin bantuan teman-teman juga, mungkin Komnas Perempuan kalau bisa punya akses gitu ya, ataupun Bania gitu punya akses ke Panglima. Saya sedang ngejar ini sekarang. Karena tinggal Angkatan Darat, kalau TNI, kalau polisi sudah clear, udah bisa gitu. Tinggal TNI ya. Dan yang lucu kemarin waktu Menteri Pertahanan membuka Komcadgan, komponen cadangan. Nah, ada teman-teman anak muda penghayat yang mau ngelamar, begitu mengisi identitas agamanya, nggak ada juga disediakan untuk penghayat. Yang ada justru ada pilihan agama Sinto, kan lucu. Kok Sinto ada disediakan? Memangnya ada masyarakat kita yang menganut agama Sinto gitu? Nah, terus ada, Kang, ada. Kok ada ya? Nah itu kalau disediakan, kenapa penghayat yang mungkin lebih banyak itu kok nggak disediakan? Gitu. Itu aja barangkali ya komen atau ya ajakan saya lah untuk teman-teman untuk terus membantu perjuangan kita nih. Memang saya dari masih kekar, sekarang udah berubah, udah gigi, udah terus memperjuangkan ini belum selesai. Semangat Kang Kus. Itu aja dari saya, makasih ya. Baik, terima kasih Pak Angku.